Hotman Paris memutuskan mundur dari posisi pengacara ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Febri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, Febri Adriansyah, saya mengundurkan diri, kata Hotman kepada wartawan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Dia menjelaskan, keputusan mundur ini diambil karena pertimbangan kesehatannya. Dia yang mengidap penyakit syaraf terjepit diharuskan menjalani perawatan mendalam dan istirahat yang cukup. Menurut dokter di sana, 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini? Ya, Anda tahulah kasusnya kan? Ya, akhirnya makin parah, dia katakan. Rencananya, Hotman akan bertolak lagi ke Singapura besok untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kata dia, selanjutnya kasus Febri akan ditangani sejumlah pengacara lainnya yang pernah bekerja sama dengan dia. Diberitakan sebelumnya, advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan telah resmi menjadi kuasa hukum dari ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mengatakan dia resmi ditunjuk jadi kuasa hukum Febri pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Ya, pagi ini, kata Hotman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 Juli 2026. Setelah resmi ditunjuk jadi kuasa hukum, Hotman pun menyatakan langsung mendampingi Febri menjalani proses pemeriksaan. Ya, ucap Hotman singkat. Hotman Paris Hutapea datangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 tadi. Pantauan tribunenews.com, Hotman tiba di Gedung Bundar sekira pukul 9.40 WIB dengan didampingi timnya. Saat itu belum ada kepastian Hotman akan jadi kuasa hukum Febri. Pejabat Kejaksaan Agung, Febri tersangka. Febri Adriansyah merupakan pejabat Jampitsus di Kejaksaan. Namun setelah mundur dari jabatannya, kini posisi Jampitsus diisi oleh Rudy Margono. Sabtu 11 Juli lalu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri, menetapkan Febri Adriansyah tersangka dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pasokan batubara yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni berinisial DR dan FA. Penetapan tersangka itu terbilang cepat sejak polisi menggeledah 13 lokasi sejak Kamis hingga Jumat sehari sebelumnya. Satu di antara lokasi yang digeledah adalah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Setelah penetapan tersangka, kasus ini kemudian dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kemarin, Rabu 15 Juli siang, Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik menyatakan Febri sebagai saksi. Namun jelang malam direvisi dan ditegaskan Febri berstatus tersangka. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terhadap profesi wartawan Senin malam 20 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juli 2026 setelah mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Hotman dituding telah merendahkan profesi wartawan lewat jawabannya kepada wartawan yang bertanya kepada sang pengacara kondang itu. Setelah mendapat banyak kritik, Hotman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram Hotman Paris Official. Sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" ucap Hotman, Senin. Kepala Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Andriko Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik permintaan maaf Hotman. Menurut Andriko, permintaan maaf adalah sikap yang patut dihormati sebagai bentuk itikat baik. Namun demikian, laporan yang telah disampaikan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat profesi wartawan. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga menyangkut kepentingan profesi dan organisasi.
kata Enrico ketika dihubungi Tribun News dari kantor Tribun News di Kecamatan Kolomani, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. Mengenai kemungkinan pencabutan laporan, Enrico berkata PWI Pusat masih akan mempelajari perkembangan yang ada dan akan membahasnya secara internal bersama Ketua Umum serta jajaran pengurus. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan itikat baik dari pihak yang bersangkutan, kepentingan organisasi serta prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Harapan kami peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pertanyaan wartawan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk penghinaan atau perendahan terhadap profesi jurnalistik, ujarnya. Terakhir, Enrico mengingatkan bahwa hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan insan pers merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi.